Selamat pagi, kita lagi ada di Tuban kali ini. Saya akan bertemu dengan beberapa teman. Mereka adalah komunitas landscaper. Apa nyebutnya? Scaper mungkin. Jadi Werda ini adalah salah satu teman saya di DJI. Dia dulunya suka ngevideo gitu. Sempat sampai ke Jakarta, ke Semarang. Kali ini dia punya hobi baru dengan teman-teman Tuban. Jadi kita akan interview dia dan kita akan minta tips gimana caranya memotret landscape. Ini orang susah banget dicari. Kenalin ini. Aduh, ini Werda. Halo. Gimana lama nggak ketemu. Mas apa itu, Mas? Mas Afif. Ya, dia lagi nongkrong di situ biar ini. Dari jam berapa, Mas Afif? Dari jam 4:30 tadi berangkat ke sini. Tuh, Fuji berapa itu? XE2. XE2. Yang baru tuh XT2 ya? XT2. XT2. Dan saya malas. Malas cari ekosistem lagi. Sudah terlanjur nyaman sama Nikon. Buat BW. BW karena apa? Ini karena mendung juga. Ya wes. Ini apa? Pakai apa ini? Pakai ND filter. Aku pakai Oh, GND. Cuma GND aja ini satu ini. Hah? GND. GND. G2D ND filter. GND. Saya weddingan itu jarang pakai filter. Jadi tahunya filter itu CBL, UV, sama Gradia apa sih? ND filter yang gradial itu, yang digeser-geser, variabel ND filter. Jadi orang-orang kadang-kadang suka ngobrol, ini ND8, ND16, saya taunya variabel ND. Lebih fleksibel. Soalnya aku main video juga, Bang. Heeh. Jadi lebih gampang ditarik naik turunnya, nggak usah copot-copot gitu. Kalau pakai ya variabel nggak bingung-bingung, udah tinggal putar aja sampai berapa stop. Beri tips buat orang-orang yang ingin motret landscape. Bangun pagi Bangun pagi harusnya bangun pagi. Berangkat niat udah wes. Bukan motivasi ya yang pertama ya, tapi harus punya kamera dulu ya, bukan motivasi. Punya kamera dulu ya. Harus bawa kamera terus karena motretnya pakai slow speed. Pakai speed berapa biasanya? Tergantung ya. Iya. Tapi mayoritas gini, pakai. kalau misalkan tenang gini itu lebih cenderung akan jadi kaca air itu. Oh. Tapi kalau seperti ombak kenceng seperti itu, dia akan jadi motion kalau kita slow speed itu. Jadi kalau airnya tenang jadi kayak kaca, diem gitu Iya. still. Tapi kalau ombaknya kenceng, gede lumayan bisa jadi motion. Motion itu bisa mungkin nanti bisa jadi kapas atau mungkin akan lebih apa itu ya. Jadi speednya berapa rata-rata? Bulb ya? Ini aku pakai Heike kan. Coba Heike, aku di atas 4 detik ini. Oh, di atas 4 detik. Jadi kemudian untuk ngurangin cahaya yang masuk, Mas Afif pakai ND filter. Iya, GND. GND itu apa? Gradient. Graduated ND ND filter. filter. Graduated ND filter. Ultra density. Karena biasanya di sini tuh gradial ininya beda tuh, ada dua tone. Iya. Nah, itu. Graduated ini biasanya pakai antara perpaduan tanah sama langit itu ya, bukan? Ya, betul. Untuk apa? Biar exposure antara langit sama buminya itu sama gitu. Nah, itu. Untuk apa ya? Ngurangin bedanya exposure langit sama biasanya exposure. kan kalau langit itu exposure-nya lebih tinggi dibandingkan tanahnya. Iya, Jadi yang atasnya diberi ND lebih banyak, bawahnya enggak. Jadi aku tadi penasaran, kenapa nggak pakai ND filter yang biasa dipasang di depan lensa aja, apa ya, Mas? Kalau dia terlalu tebal Hah? dan lensanya terlalu lebar nanti Lebar. ini Vignette. bikin vignette. Oh, bagian vignette. Aku penasaran loh kenapa dia pakai filter kaca seperti ini. Kaca kan itu ya? Kaca kalau ini. Kaca atau mica gitu. Ada beberapa tuh sebenarnya. Ada Jadi- resin, Hah? terus Oh kaca. iya bener. Kenapa dia pakai filternya yang nggak dipasang di lensa karena semakin wet lensanya, kalau pakai yang di dalamnya lensa dipasang di depan lensa itu pasti keluar vignette-nya. Bikin vignette nanti. Bener. Nah, ilmu baru nih.
Dan terima kasih sama Om Anton Ismail kemarin sudah chat. Terima kasih banyak. Jadi kita kemarin ngobrol banyak. Terima kasih. Semoga saya kalau ke Jakarta bisa mampir ke tempatnya Om. Jadi kita biarkan Mas Afifnya lagi main-main seperti itu. Gini. Jadi fotografi itu luas banget. Kayak semacam ilmu kedokteran gitu. Banyak orang yang banyak fotografer yang ingin menjadi ahli di salah satu bidang, ataupun kayak saya rasa sampai hari ini saya nggak menemukan seorang fotografer yang bisa menguasai semua bidang fotografi, aspek-aspek disiplin ilmunya. Jadi ada makro, ada landscape, ada wedding, ada event, ada human interest, ada journalism, banyak sekali. Dan kamu nggak bisa jadi expert di semua bidang fotografi. Ya bisa sih mungkin, tapi kamu umurnya udah tua banget jadinya. Itu kenapa saya sering berinteraksi sama teman-teman fotografer yang lain. Aku berikan mereka kesempatan untuk ngobrol di sini. Jadi aku juga ikut belajar gimana caranya memotret satu disiplin ilmu. Jadi tidak ada ceritanya seorang fotografer bisa menguasai semua bidang, karena bidangnya gede banget. Ibaratnya kamu dokter umum, kamu ditanyain masalah gigi atau masalah organ dalam, dia tahu sih, tapi nggak mungkin bisa expert di semua bidang kedokteran kan? Hah? Tony. Pakai apa? Pakai Fuji? Pakai Fuji X ya. XA2? Bukan, XA1. Lensa bawaannya ini? Nah ini 10-18. Punyanya Sony? Sony ya. Kena berapa ya? 6,5. Jadi kalau kamu motret landscape biasanya fotografer itu suka motretnya low angle seperti ini. Jadi itu penting sekali membeli tripod yang bisa hold kamera kamu dengan posisi serendah mungkin. Pakai dua Satunya ND, satunya lagi GND. Jadi kenapa harus dua filter? Fungsinya kalau ND kita untuk biar dapat shutter speed yang rendah, jadi bisa slow speed. Terus kalau GND untuk netralisin cahaya aja dari langit sama bawahnya biar lebih seimbang. Awalnya saya pakai A7S, cuma dari full frame ke APS jadi sebenarnya agak gambarnya agak kayak kurang aneh gitu. Cuma sebenarnya asik juga fitur-fitur yang ditawarin Ava 6300 ini. Dan sekarang keluar A6500. Nah itu agak bikin sakit hati ya user Sony ya. Jadi kayaknya kalau mau Sony tuh, kalau dia ngepilih Sony nggak usah ini tuh, nggak usah bingung after sale-nya, karena emang kita pasti rugi. Seorang fotografer atau videografer yang memilih ekosistemnya Sony itu jangan mikir after sales, katanya Mas Warda tadi. Terus jangan sakit hati kalau ada perubahan, ada perkembangan terbaru dalam waktu hanya nggak sampai 1 tahun. Itu kenapa untuk ekosistem fotografinya saya masih milih Nikon. Nikon masih juara kalau masalah ekosistem. Kamu jangan takut salah dalam masuk ke dunia fotografi atau videografi. Dibully tipis-tipis itu asik. Itu bikin mental kamu lebih bagus.
sudah lihat video ini. Itu tadi adalah tips-tips gimana cara memotret landscape kayak slow speed, pakai tripod yang pendek yang bisa low angle, pakai ND filter untuk ngurangin cahaya masuk, pakai GND gradual ND filter, jadi bisa untuk mengurangi intensitas exposure dari langit dan supaya bisa sama dengan exposure-nya tanah. Terus masukkan foreground batu, unsur-unsur tanaman, unsur-unsur sesuatu yang bisa nambahkan point of interest di foto landscape kamu. Dan jangan lupa bangun pagi. Jadi terima kasih sudah lihat video saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, saya Fitra Fotografi. Selamat pagi.